Saya katakan, anak, Papa sedang Say it again, son, Daddy is holding on to you. Saya katakan, anakku, Bapak sedang memegang engkau. There's nothing to be afraid of. Tidak ada yang kamu bisa takuti. And he was calm for a little while. Dan dia tuh tenang sedikit sebentar. I quickly grabbed him and run inside. Saya angkat dia dan saya lari ke dalam. So after that, we still talked to him and coaxed him, but at least we went inside. Jadi saya masih memujuk dia dan menghibur dia. That was for my little boy. Itu untuk anak saya. What was supposed to be an exciting outing? Apa yang seharusnya menjadi suatu kalau kita pergi jalan-jalan yang sangat-sangat menyenangkan itu. What was something so interesting from a journey that he was looking forward to? Jadi itu ada suatu perjalanan yang sangat-sangat kita tuh mengharapkan. In a split second, dalam satu detik saja, it turned into a fearful thing for him. Itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi dia. One moment he was excited, the next moment he was so afraid. Pada satu saat dia sangat-sangat senang sekali, kemudian satu detik kemudian dia menjadi sangat-sangat ketakutan. And let me bring it to science for us. Dan saya membawa hal ini ke dalam untuk kita. How do you and I react in life? Bagaimana saudara dan saya itu bereaksi di dalam kehidupan? When we face our tunnels. Ketika kita menghadapi terowongan kita. How do you and I react when we are facing problems in life? Bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi masalah di dalam hidupnya kita? We come to church on Sunday, but there's problem in our home. Kita datang ke gereja hari Minggu, tetapi ada masalah di dalam kehidupan. There's problems with our children. Ada masalah dengan anak kita. There's problems in our marriage. Ada masalah di dalam pernikahan kita. There's problems with money. Ada masalah dengan uang. And maybe sometimes even you have lost your job. Mungkin bahkan saudara sudah kehilangan pekerjaan. What do you do when you are walking through a spiritual desert and there's no light at the end of the tunnel? Jadi bagaimana perasaannya, apa yang saudara lakukan ketika saudara berjalan di padang pasir keluarga saudara dan tidak ada akhirnya? Many of us were filled with excitement and anticipation. Banyak dari kita mungkin akan merasa antisipasi kita menjadi sangat-sangat semangat. As we become a Christian, as we receive Jesus into our life. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, we were excited, we were looking forward to a life in Christ. Kita sangat-sangat senang sekali dan kita sedang mengharapkan yang terbaik di dalam maybe a little like my son, waiting to go for the tunnels. There was excitement, there was anticipation. Jadi seperti anak saya itu ketika mau pergi ke dalam terowongan itu sangat-sangat senang sekali. But all of a sudden, tetapi tiba-tiba the weight of life hits us. Berat daripada kehidupan itu menimpa kita. When you live your Christian walk and suddenly there are problems in your home. Ketika saudara sedang berjalani jalan kehidupan Kristen saudara dan tiba-tiba ada masalah di dalam rumah saudara. The situations in life that you cannot fix. Di dalam situasi di dalam kehidupan saudara yang saudara tidak bisa handali. And the weight is getting very heavy on your shoulders. Dan beratnya itu menjadi semakin berat, bebannya semakin berat di dalam pundaknya saudara. And today I want to turn your attention to a portion of scripture in 2 Kings. Dan saya mau saudara itu lihat ke dua raja-raja. 2 Kings chapter 4. This is an account centered on a poor widow woman and her two sons. Jadi ini adalah cerita dari seorang janda dengan dua anaknya. It's a very familiar story of a great miracle of provision. Ini ada suatu cerita yang sangat luar biasa tentang penyediaan. But I want you to open up your heart to a little bit more than that, because I know God is going to spur us on in our faith today. Oke, saya mau saudara itu membuka hati lebih lagi kepada firman ini karena saya tahu Tuhan mau berbuat sesuatu di dalam saudara hari ini. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. You want to read that for us? 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan.
Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupkannya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orangnya berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Praise God. Puji Tuhan. This passage tells us about a poor widow woman who was at the end of her rope. Jadi menceritakan tentang seorang janda yang sangat miskin, yang sudah tidak ada jalannya lagi. She didn't know what to do or where to go. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau kemana dia harus pergi. In her pain and in her poverty, the only thing she knew how to do, she did. Di dalam kemiskinannya, di dalam kesakitannya, dia apapun yang dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia sudah lakukan. The passage tells us that she turned to God, but when she did that, God came through for her in a very big way. Jadi ayat ini mengatakan bahwa akhirnya dia tuh mencari Tuhan dan di dalam pencarian akan Tuhan datang dan memenuhi kebutuhan dia. Let me give you a little background to the story so that you can understand the weight of her predicament. Jadi saya mau kasih sedikit latar belakang kepada saudara tentang cerita ini sehingga saudara tahu kehidupannya dia. I don't know how you can do this. I have 4 Ds. I don't know how it translates. But there was despair in her family. Ada suatu keputusasaan di dalam keluarganya. The word cried in verse 1 means to mourn, to weep uncontrollably. Di dalam ayat pertama itu ketika dia berteriak, dia datang kepada Tuhan, itu artinya dia mengeluh, dia datang untuk mengeluh dan berteriak dan menangis. The word identifies with the sound of a broken heart. Kata itu mengidentifikasikan tentang hatinya yang sedang hancur. This woman came to God at the lowest moment of her life. She was desperate. Perempuan ini datang kepada Tuhan itu ketika dia di dalam kehidupan yang paling rendah, dia sangat-sangat putus asa. The second thing I see here is there was death in her family. Yang kedua yang saya lihat itu adalah kematian di dalam keluarganya. She was married to one of the sons of the prophets. These were men who were under training under Elisha. Jadi dia itu menikah dengan seorang nabi, orang nabi ini adalah seorang yang dilatih oleh Elisa. Her husband was probably in our context full time. Jadi mungkin di dalam konteksnya gereja ini itu dia adalah seorang yang melayani waktu penuh. He was a preacher and a prophet. Jadi dia seorang pendeta. Look at that. Even the preacher and the prophet can have problems. Jadi lihat di sini, bahkan pendeta pun bisa mengalami masalah. You see, the lady that day lost her husband, lost her lover, her friend, her provider, her protector. Jadi pada hari itu wanita ini kehilangan seorang suami, seorang yang mencintai dia, seorang yang menyediakan bagi dia, dan seorang yang melindungi dia. Her husband had been taken away from her. Jadi suaminya sudah diambil daripada dia. The next thing I see is there was death in her family. Jadi itu ada kematian di dalam keluarganya dia. The sole breadwinner, her husband was the only one making money. Jadi suaminya itu ada satu-satunya yang menghasilkan uang untuk keluarganya. And now that he was gone, suddenly the creditors were coming after her. Jadi semuanya ketika dia tiba-tiba sudah hilang, sudah tidak ada, maka penagih hutang itu sekarang datang untuk mengejar dia. And they were going to take away her sons to pay off the debt. Dan kedua anaknya itu akan diambil untuk membayar hutangnya. Look at this. She just lost her husband.
Lihat ini, bahwa dia baru saja kehilangan suami. And now this woman has to come to a place where she might lose her sons as well. Dan ada kemungkinan janda ini tuh akan sampai ke suatu tempat di mana dia akan kehilangan 2 orang anaknya. She was desperate. She needed help. Dia sangat putus asa. Dia sangat memerlukan pertolongan. But in the midst of her situation, the Bible tells me that there was devotion in her family. Tetapi di dalam tengah-tengah dia itu mencari Tuhan, dia itu datang pada Tuhan. In spite of all her problems, she still held firm to the grip of faith. Di dalam segala permasalahannya, dia itu masih memegang teguh keras di dalam keimannya dia ini. She needed help in her life, but she didn't just turn to another person to borrow money. Dia itu memerlukan bantuan di dalam kehidupannya dia, tetapi dia tidak mencari orang lain untuk meminjam uang. Because that would put her in another cycle of debt again. Karena itu akan membawa dia masuk ke dalam suatu lingkaran hutang itu lagi. In her desperation, she turns to the man of God for help. Di dalam keputusasaannya itu dia itu berbalik kepada dia mencari orang yang takut akan Tuhan. In those days, Elisha was God's representative on earth. Di hari itu Elisa itu adalah wakilnya Tuhan di bumi. And the scripture says that she reminds Elisha that her husband did fear the Lord. Dan dia itu mengingatkan Elisa bahwa dia katakan bahwa suaminya itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. You see, her life has been a life of devotion to God. In her trouble, she still trusts Him and turns to Him for things that she needs. Di dalam hidupnya itu ada hidup yang dia itu pengabdiannya kepada Tuhan, sehingga dia itu membalik kepada Tuhan di dalam segala situasi. In spite of her pain, her problems, and her lack of possibilities. Meskipun apa yang dia alami, sakitnya, masalahnya, dan tidak ada jalan keluar yang lain, she still looked up to God for all the help she needed. Dia masih melihat pada Tuhan untuk segala sesuatu bantuan yang dia perlukan. Even though she couldn't see a way out, she knew she couldn't see everything. Bahkan sekalipun dia tidak bisa melihat suatu jalan keluar, dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat segalanya. I'm going to say that again. Even though she didn't see a way out, she couldn't find a solution, she knew that she couldn't see everything. Saya ulangi sekali lagi. Bahkan ketika dia tidak bisa melihat suatu jalan keluar, dia tahu bahwa dia tidak dapat melihat segalanya. Even though she didn't understand everything she was facing, she still believed that God cared and that God could do something in her situation. Bahkan sekalipun dia tidak mengerti segala sesuatu yang dia sedang hadapi, dia masih percaya bahwa Tuhan masih peduli dan Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk situasi yang dia hadapi. So she cried out to Him in faith. Oleh karena itu dia berteriak kepada Tuhan di dalam imannya dia. You know, I believe this passage gives us some good help in our Christian walk. Saya percaya sekali bahwa ayat Tuhan, firman Tuhan ini itu memberikan kita bantuan di dalam perjalanan kita. This passage teaches us the important truth that God has a plan even for our problem. Ayat-ayat ini itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa membantu kita di dalam masalah kita. This passage tells us that when we are at the end of our rope, there is still help and a hope. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah tidak ada jalan keluar pun, Tuhan masih bisa membantu kita. And so today I've entitled my sermon Faith Redefined. Saya kasih judul firman Tuhan ini itu adalah iman yang diartikan kembali. So faith redefined. Iman diartikan kembali. And I have two things to share with you about how God redefines our faith. Saya mau membagikan dua hal bagaimana Tuhan itu bisa mengartikan kembali artinya iman itu. The first thing in verse 2 and verse 4, verse 2 to 4 is, I want you to pick this up, that God erases our faith. Untuk ayat yang kedua sampai 4 itu, saya mau mengatakan bahwa Tuhan menghapus imannya kita. Now hear clearly what I'm saying, okay? God erases our faith. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan bahwa Tuhan menghapus iman kita. It would have been easy for Elisha to tell the lady
Gampang sekali kan, bukan untuk Elisa ya, untuk berkata kepada perempuan itu. Okay, sister, you have suffered enough. Now I want you to go home and wait. God will give you the miracle. Bisa aja Elisa berkata kepada dia, oke, saudaraku, Tuhan, engkau sudah sangat menderita, cukup engkau sudah menderitanya, Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu, pulang dan tunggu untuk mukjizat itu. But God chose to involve this woman in her own miracle. Tetapi Tuhan itu mau melibatkan wanita ini di dalam mukjizatnya. And I believe God does that for us today as well. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga lakukan itu di dalam kehidupan kita. You see, first of all, God erased her faith by forcing her to admit what she didn't have. Pertama, Tuhan menghapuskan imannya dengan cara membuat dia mengaku bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Then God expanded her faith by teaching her trust, humility, and obedience. Kemudian Tuhan itu memperbesarkan imannya dengan mengajari dia di dalam kepercayaan dan rendah hati dan ketaatan. I believe He does that for you and I as well. Saya percaya bahwa dia lakukan hal itu, hal yang sama di dalam kehidupan saudara dan saya. So God asked the widow two very important questions in Scripture. Dan Tuhan menanyakan kepada wanita ini dua hal yang penting di dalam ayat ini. We read that in verse 2 to 4. It says the first question is Elisha asked. He said, "What do you need?" Jadi di dalam ayat ini kita ayat 2 sampai 4 yang pertama yang dikatakan itu apa yang ditanyakan Elisa itu apa yang kamu perlukan? He asked the lady, the woman, the widow, "What do you need?" Apa yang kamu perlu? Dia tanyakan kepada janda itu. And then the second question he asked is, "What do you have?" Yang kedua yang dia tanyakan kepada Elisa kepada janda itu adalah apa yang kamu miliki? And the woman said, "I don't have a lot. I only have a small jar of oil." Dan janda itu berkata bahwa saya tidak memiliki banyak hal, saya cuma memiliki sedikit minyak. You see, when Elisha asked this question, it helps the woman to see the size of her need, how she needed everything. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini Tuhan sedang membuat wanita ini melihat tentang ukuran kebutuhannya. But it also shows her how little she has. Dan tetapi dia juga menunjukkan kepada wanita itu betapa sedikit yang dia miliki. You see, when the woman can answer these two questions, she realized that what she has cannot solve her need. Dan ketika wanita ini menjawab pertanyaan ini, dia menyadari bahwa apa yang dia miliki itu tidak bisa memecahkan permasalahan dia. Think about your own life. What do you need from God? Pikirkan dalam kehidupan saudara sendiri. Apa yang saudara perlukan dari Tuhan? When you answer those two questions, you realize that what you have, your own resources, you have no solution to meet your need. Ketika saudara pikirkan itu dan menjawab hal itu, kedua pertanyaan itu, saudara akan melihat bagaimana saudara tidak akan memiliki cukup untuk memecahkan permasalahan saudara. And very often God uses trials, headaches, heartaches, burdens in life to bring us to a place where we can come before Him and say, "God, I cannot do it. I need you." Dan seringkali bahwa Tuhan mau memakai sakit hati, memakai sakit kepala, sakit hati dan segalanya dan permasalahan-permasalahan dari saudara untuk membawa saudara pada suatu tempat di mana saudara harus berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau." Humans, we like to fix things. Manusia, kita tuh senang memperbaiki segala sesuatu. Think about it, as long as we can fix our own problems. Pikirkan, selama kita masih bisa memperbaiki, memecahkan masalah kita sendiri, why should we look to the Lord? Kenapa kita harus cari Tuhan? If we have all the answers, kalau kita memiliki segala jawabannya itu, why should we turn to Him with our questions? Kenapa kita harus datang kepada Tuhan untuk jawabannya kepada Tuhan? But if we can stop and honestly answer those two questions, tetapi ketika saudara bisa menjawab dua pertanyaan itu, we realize that we need more than we could ever supply on our own. Kita tuh menjadi sadar bahwa kita memerlukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita miliki untuk memecahkan permasalahan kita. And God does this to erase our faith. Dan Tuhan melakukan ini untuk menghapus imannya kita. Now hear me carefully. When I say erase our faith, I'm talking about erasing our faith in ourselves. Dan dengarkan saya baik-baik, ketika saya mengatakan bahwa Tuhan menghapus iman yang dihapuskan itu adalah iman kepada diri kita sendiri. Erasing our faith that we can do it on our own.
menghapuskan iman kita yang kita bisa melakukan dengan sendiri. You see, as long as we are self-centered, we don't need God. Selama kita itu masih berfokus pada diri kita sendiri, kita tidak akan perlu Tuhan. So today I want to encourage us to turn our eyes onto God again. Jadi saya sangat-sangat mau saudara itu memfokuskan mata kita kepada Tuhan lagi. Maybe in your own situation you need to come before God today and say, God, I want to fix my eyes on you again. Jadi mungkin di dalam situasi saudara sendiri, saudara itu harus datang kepada Tuhan dan kata, Tuhan, aku mau mencari Engkau lagi. Whether it's a personal situation or a situation you're facing in your family. Apakah itu masalah pribadi atau masalah yang saudara hadapi dengan keluarga saudara? I believe God is reminding us today not to presume. Tuhan itu mau ingatkan kepada kita, jangan kita itu menganggap gampang. Not to go back to the same methods that we've been doing over and over again. Jangan kembali kepada cara kita yang lama, yang kita lakukan lagi. Sometimes we are so caught in a routine, we speak the same words. Dan kadang-kadang kita itu sangat rutinitas, kita itu mengatakan hal yang sama. We think about things the same way over and over again. Kita memikirkan suatu hal yang dengan cara yang sama. Can I encourage you? God is saying today, don't rely on your own intellect, your wisdom. Dan Tuhan mengatakan hari ini bahwa jangan mengandalkan kepintaran sendiri. Come back to a place of reliance on God. Datang ke suatu tempat di mana saudara itu memerlukan Tuhan. You know, I have a friend. His name is Gobi. Saya punya teman namanya Gobi. About a year ago, he came to me and called me up all of a sudden and said that, I need you to pray with me. Setahun yang lalu dia tuh datang kepada saya dan dia katakan saya memerlukan bantuan doa. See, Gobi has been a very hardworking man all his life. Gobi itu adalah seorang pekerja yang sangat rajin dan keras. He works for the government in the firefighter, civil defense. Dia tuh bekerja di pemadam kebakaran. And he had been promoted a little bit, but he stayed there for a while. Dia sudah dipromosikan dan tapi dia tetap di situ, level situ. So he had been very faithful, but he'd been seeking God for a new opportunity to work. Dia sangat setia dan tapi dia mencari Tuhan untuk mendapatkan kesempatan yang lain untuk pekerjaannya. And he shared with me he had a friend who offered him. This friend is a very close friend, a childhood friend, a best friend in life. Dia tuh sharing sama saya kalau ada seorang temannya yang datang kepada dia. Teman ini adalah teman baiknya dia sejak kecil. And this friend, met up with him and offered him a job. Jadi temannya ini bertemu dengan dia dan menawarkan dia suatu pekerjaan. You see, this job was a very attractive job. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat menarik. It would earn him 3 times his salary. Dan dia akan mendapatkan 3 kali gajinya. It was you give him more time with his family as well. Dan dia akan mendapatkan waktu lebih banyak lagi untuk dengan keluarganya. And this job, we talked about it and we talked about how safe it is, what are the conditions to it, and everything looked good. Dan ketika kita mendiskusikan pekerjaan ini, kita itu ngomong tentang gajinya, tentang bagaimana segalanya betapa sangat menarik sekali pekerjaan ini. And in his own wisdom, it looked good. Di dalam kebijaksanaan dia sendiri, dia melihatnya sangat baik sekali. I asked him to talk to the other professionals in the same industry. Saya meminta dia supaya dia berbicara dengan orang-orang yang profesional yang lain yang di dalam industri yang sama. I said, they all said that it was good. Dan mereka mengatakan itu sangat baik. So in the eyes of man, in the wisdom of man, it was a good job. Di dalam pandangan manusia, di dalam kebijaksanaan manusia, itu sangat baik sekali pekerjaannya. But I thank God that my friend Gobi did not rely on only earthly wisdom. Tetapi saya puji Tuhan, saya berterima kasih pada Tuhan karena teman saya Gobi tidak mengandalkan kepintaran yang lain. He felt something is not right. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. And he said, pray with me. Dia katakan, doakan dengan saya. So I said, okay. I said, I'll go back. You pray, I pray. Then we'll call each other in 1 month's time and we'll talk about it. Saya katakan, oke, kita pulang, kamu doa, saya doa, dan 1 bulan lagi kita ketemu, kita akan ngomong lagi tentang hal ini. And so as we prayed together, we talked about it, and we came to a place through revelation of Scripture that God said, no, be faithful where you are.
Jadi akhirnya ketika kita berdoa, akhirnya kita itu mendapatkan suatu firman, mendapat suatu pewahyuan melalui firman Tuhan yang mengatakan Tuhan katakan bahwa Dia harus setia dia di dalam tempatnya dia sekarang. I thank God for this man because without arguing, he just listened and he said, yes, I feel that's the right word. I'll stay. Saya sangat senang sekali dengan Remember 3 times the salary, yeah? Saya sangat senang orang-orang ini karena dia itu ketika saya mengatakan saya bersyahid tentang ini, dia tidak lagi berdebat dengan saya, tetapi dia tetap tinggal setia. Dan bayangkan bahwa gajinya yang baru itu gaji untuk pekerja baru 3 kali lipat. So I forgot all about it, and 6 months later I got a call from him. Jadi saya sudah lupakan tentang apa yang terjadi, dan 6 bulan kemudian dia telepon saya. And he said, Pastor Titus, you won't imagine what happened. Dia katakan, Pastor Titus, engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi. You see, his friend that he trusted so well, Teman dia yang dia sangat-sangat percayai, he was a good friend. ada teman yang sangat baik. He would have not played him out. He would not cheated him. Dia tidak akan berlaku curang kepada dia. But you see, his friend contracted a very rare cancer. Tapi temannya itu mendapatkan suatu kanker. He fell so sick that his whole company crashed. Jadi dia itu sangat-sangat sakit sehingga perusahaannya itu bangkrut. And my friend looked at me and said, if I taken that job, I don't know what to do now. Dan kalau saya menerima pekerjaan itu, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan sekarang. If I had taken that job, I would have lost everything. Kalau saya terima pekerjaan itu, saya sudah kehilangan segalanya. You see, we can only see so far. Kita tuh cuma bisa melihat sedekat ini. With our own wisdom, with our own abilities. Dengan kebijaksanaan kita, dengan kemampuan kita sendiri. But today, Gobi is where he is because he sought God and God could see. Tapi hari ini Gobi itu berdiri, itu mencari Tuhan, dan Tuhan telah membawa dia lebih jauh lagi. You see, it's very easy to say you have faith when everything is going well. Sangat gampang sekali untuk mengatakan kita punya iman kalau semuanya itu berjalan dengan baik. But when you are faced with a difficult situation, when you are faced with problems in life, that's when you need to have faith. Tetapi sebenarnya ketika kita sedang di dalam suatu situasi yang kita memerlukan Tuhan, situasi yang sangat punya masalah itu, di mana situlah kita itu memerlukan iman. So today I want to encourage you to come back to a place of relying and putting your faith in God. Jadi hari ini saya mau saudara supaya datang dan menaruh imannya saudara kepada Tuhan. When it needs to be counted, when you go through a difficult time, that's when you need to lift your eyes up to God and say, God, I need to put my faith in you. Dan ketika saudara itu sedang dalam suatu situasi yang susah itu, saudara itu harus mengangkat mata saudara kepada Tuhan, dan karena Tuhan pun memerlukan engkau. So the first point I have for you is that God erases our faith in ourselves, but He turns us to God. Yang pertama, itu yang tadi poin yang pertama, yaitu bahwa Tuhan menghapuskan iman yang kita punyai untuk kepada diri kita sendiri itu, dan memutarkannya itu kepada iman kepada Tuhan. As we read down in Scripture, the second thing that He does for us is that God expands our faith. Ketika kita baca lagi yang selanjutnya bahwa Tuhan memperbesarkan iman kita. I want you to know that we cannot manufacture our own faith. Saya mau saudara tahu bahwa kita tidak bisa membuat iman kita sendiri. We need to let God expand our faith, and this happens on the inside of us. Tetapi kita harus membiarkan Tuhan yang membesarkan iman kita sendiri, dan itu yang terjadi di dalam kita. See, after God erased the widow's faith in herself and her own abilities, He began the process of expanding her faith in the power of the Lord and the ability for Him to meet her needs. Ya, jadi setelah Tuhan menghapuskan iman di dalam diri sendiri dan kemampuan diri sendiri, maka Tuhan mulai membesarkan iman wanita ini di dalam kemampuan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Look at the scripture, the story. You see, it says that after collecting the jars from the neighbors, the boys and the mother shut in with God in their house. They closed the door of their house and they were inside the house. Bayangkan yang terjadi di sini itu. Setelah mereka mengumpulkan segala yang tempat itu daripada tetangga-tetangganya,
kedua anak dan ibunya ini kemudian menutup pintu di dalam rumahnya dengan Tuhan. I want you to see this. You see, the place of significance was a shut-in with God. This was to be a powerful, life-changing God encounter for them in their house. Bayangkan ini, bayangkan kejadian yang ini bahwa kedua anak ini dan ibu ini itu menutup pintu. Ketika menutup pintu itu ada Tuhan di dalamnya itu. In the shut-in, in the God encounter, that is where our faith is expanded. Ketika kita menutup pintu dengan Tuhan di dalam itu, di sanalah iman kita itu diperbesar. You see, the story goes that, can you imagine that scene of the house that day? You know, the little boys went out to collect all the jars and the containers to put in the house. Bisa bayangin nggak bayangin suatu gambaran bahwa gimana kedua anak itu mengumpulkan segala kendi-kendi dan masukkan ke dalam rumah. So here they were sitting in the living room, surrounded by containers and containers and containers, jars all around empty. Jadi bisa bayangin bahwa dia duduk di dalam ruang tamunya itu, dan di dalam ruang tamu itu dikelilingi dengan buli-buli, dengan kontainer-kontainer yang kosong. There were containers in the living room, containers in the bedroom, containers in the kitchen. There's containers everywhere. Ya, banyak kontainer itu di dalam ruang tamu, di ruang tidur, dan di mana-mana kontainer. And the mother just sits there with this little oil, you know. You know, this oil is probably the anointing oil that pastors use, you know, to anoint people. Because the husband was a prophet, and this was left over from before he passed away. Dan ibunya duduk dengan memegang minyak dan dibuli-buli kecil sedikit itu. Mungkin aja ini minyak buli-buli ini adalah minyak urapan yang dipakai oleh pendeta. Karena suaminya ini dia adalah nabi. So, you know, the two little boys would look at the mother and say, "What are you doing, mother?" Dan dua anak ini melihat ibunya dan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, buku? Why do we have all these containers here? Kenapa kita mempunyai banyak sekali kontainer di sini?" Can you imagine two little boys looking at the mother and asking the question? Bisa bayangkan nggak dua anak kecil itu melihat ibunya dan menanyakan How to answer the little boys? Bagaimana menjawab anak itu? The mother would probably say, your father didn't leave us much. He only left us his oil. Mungkin aja ibunya menjawab, bapakmu tidak meninggalkan kita banyak barang, tetapi cuma minyak ini. But God says that He will fill all these containers here. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan mengisi semua kontainer yang di sini. I want you to catch this right now in your spirit. In the privacy of your home. Saya mau saudara itu menangkap ini di dalam luarnya saudara, bahwa di dalam ketutupannya, kesendiriannya itu dalam rumah itu. The boys and this mother learned that God was an all-powerful God and able to meet their needs. Kedua anak ini dan ibunya itu mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. You see, the neighbors will only hear about it. The neighbors will understand it on the intelligent level. Tetangga-tetangga mereka cuma bisa mendengar dan mereka cuma bisa mengerti dengan pikiran mereka sendiri. But the boys and the mother were there right in the house. Tetapi ibunya dan kedua anak itu ada di dalam. And as they pour the oil, they say, "It's full." Dan ketika dia itu menuangkan minyak itu, and then they pour it again, and it's full again. Menjadi penuh, dan lagi dia menuangkan dan menjadi penuh lagi. And they pour and pour and pour it and pour it until all was full. Dan dia menuang dan menuang dan menuang sampai semuanya penuh. You see, others may hear about the miracle of God. Dengar, ada orang cuma bisa mendengar tentang mukjizat Tuhan. But in the privacy of their home, in their house. Tetapi di dalam suatu lingkungan, di dalam rumahnya mereka sendiri itu. In their shut-in with God. Ketika mereka menutup rumah itu dengan Tuhan di dalam. I want you to know the greater miracle happened. Saudara tahu bahwa ada mukjizat yang terbesar terjadi. See, this story is not only about a God who can provide financially. Dengar bahwa ini bukan cuma cerita bagaimana Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang bisa mencukupi secara kebutuhan material. You see, in their home, when the little boys and the mother saw the miracle of God being poured out. Dan bayangin bahwa kedua anak ini dan ibunya itu melihat mukjizat Tuhan yang sedang dituangkan. Their faith was expanded. Iman mereka sedang dikembangkan, dibesarkan.
All this while, they read about a God of miracles. Selama ini mereka cuma melihat, mendengar tentang Tuhan yang melakukan mukjizat. All this while, they came to church and sat down there and heard a preacher talk about a God of miracles. Selama ini mereka datang ke suatu gereja, mereka mendengar pendeta cuma ngomong tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi. But that day in their house, they experienced a God of miracles. Hari itu di dalam rumahnya mereka sendiri, mereka mengalami mukjizat daripada Tuhan. I want to encourage you to encounter God this year. Saya mau saudara itu mengalami mukjizat pada Tuhan hari ini. It's not enough just to hear the word of God being preached. Tidak cukup untuk mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan. It's not enough just to hear the word and say, yeah, I agree, that sounds good. Tidak cukup ketika saudara cuma mendengar dan mengatakan, ya saya setuju. This word of God needs to come alive in our hearts. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam kehidupan saudara. God wants us to experience the word of God. Tuhan mau kita mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. He wants us to encounter the God of miracles in our life. Dia mau kita bertemu dengan Tuhan yang bisa melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Can I share with you very honestly? Boleh saya sharing dengan saudara dengan jujur? You see, thank you. You see, for the last couple of years, God has been growing me in the spirit. Sudah semenjak 2 tahun yang lalu Tuhan itu mengembangkan saya. But one of my burdens in life was that my wife would grow with me. Tapi satu beban yang Tuhan saya sediakan kehidupan saya bahwa istri saya itu akan bertumbuh dengan saya. How many mothers we have here? Ada berapa ibu di sini? Mothers, yeah. Okay, that's good. You see, my wife, the last couple of years, she was busy giving birth. Jadi istri saya itu 2 tahun semenjak 2 tahun yang lalu itu dia tuh sibuk untuk melahirkan. Well, my son is turning 5, so for the last 5 years, she's been pregnant, giving birth, young baby, pregnant, giving birth, young baby. And so she's been busy being a mother, running. She works as well, so she's working, she's mothering, giving birth, working, mothering, giving, something like that. Jadi sudah 5 tahun sudah 5 tahun bahwa istri saya itu sibuk melahirkan, punya anak, bayar saya punya 2 anak, melahirkan dan juga dia bekerja dan dia sibuk menjadi ibu, sibuk menjadi bekerja. And she used to serve as a leader in the youth ministry. She was an adult leader serving the youth. Dia itu biasanya itu melayani di pemuda. But she just became too busy, too many things, how to handle the children, serve, and take care of everything. She just became too busy. Tetapi dia menjadi sangat-sangat sibuk. Dia itu harus mengawasi segala sesuatu, menjadi seorang ibu anaknya. And she had to stop serving. Jadi dia berhenti melayani. And so for the longest time, I've been praying for her. Dan untuk beberapa saat saya berdoa terus untuk dia. I've been trying all kinds of strategies, to pray with her, talk about spiritual things with her. Dan saya melakukan segala hal untuk berdoa dengan dia dan juga sharing dengan dia. Encourage her. Untuk mendukung dia. But I just wanted her to grow and experience God again. Tapi saya itu rindu supaya dia itu bisa bertumbuh dan mengalami Tuhan lagi. And since last year, God has been saying to me, pray for her. Continue to press in and pray for her. Tetapi Tuhan itu sejak tahun yang lalu, Tuhan itu berkata pada saya untuk tetap doakan dia dan tetap untuk masuk. How many of you know that even for pastors, it's not automatic that our whole family will grow? Tahu nggak? Bahkan ketika menjadi seorang pastor pun tidak akan keluarga kita itu tidak akan otomatis untuk bertumbuh. It's not automatic. It's not a special privilege. Itu bukan suatu hak istimewa. Pastors, we are also human. Pastor juga seorang manusia. Okay, so I was praying for my wife, and then when Pastor Dom declared over the church that this year will be a year of God encounter. Jadi ketika saya berdoa terus ketika Tuhan berkata melalui Pastor Dom bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. I claimed it for my wife. Saya klaim itu untuk istri saya. I claimed it for my family. Saya klaim itu untuk keluarga saya. Because I believe that the scripture needs to come alive in my wife's life again. Karena saya tahu bahwa firman itu harus hidup lagi dalam kehidupan istri saya. She has been faithful. She has been a fervent Christian.
Dia adalah seorang yang setia di dalam seorang Kristen. But I wanted God to touch her again, Tetapi fresh and anew. saya mau Tuhan untuk menjamah dia lagi, itu menjamah yang segar. And God showed up in her life in an interesting way. Dan Tuhan itu muncul di dalam kehidupannya dengan cara yang sangat-sangat menarik. 2 weeks ago, someone came and gave an anonymous gift to my wife. Jadi dua minggu yang lalu ada seorang yang datang dan memberikan hadiah kepada istri saya. Itu hadiah nggak tahu dari siapa. They wrote a card addressed to her name specifically. Dan mereka tulis suatu nama, mereka tulis suatu di kartu itu namanya secara khusus. And then someone called me up and said, I want to pass this to your wife. Dan ada yang berteman saya dan katakan bahwa saya mau kasih ini untuk istri saudara. My first reaction was, how come not for me? Dan saya berkata, apa kenapa bukan untuk saya ya? How come for my wife? Kenapa untuk saya ya? Untuk saya. But as I went out to receive the gift, I got a shock of my life. Ketika saya menerima hadiah itu, saya itu kaget. Because in that bag was a very expensive gift. Karena di dalam tas itu ada suatu How many tas. of you can recognize that bag? Berapa dari saudara yang melihat itu? I also don't know what it is. Aku juga nggak tahu But apa. I know it's expensive. It was a Gucci bag. Itu ada tas Gucci. All the women go, wow. Yang tahu ada wah. I think it's about $1,300 for a bag. Itu harganya sekitar 1.300. I'm a pastor. I never smell that shop. I never go there. Saya seorang pastor, saya tidak pernah menciumi di toko I itu. see it looks nice. I walk past. Saya lihat itu bagus, saya lewati. I pull my wife. Let's go. Saya tahu istri saya, ayo kita jalan. But that day, someone gave her this bag and blessed her with it. Hari itu ada orang yang memberikan dia tas itu And in the card it says that God spoke to her heart. Dan ada di dalam kartu itu katakan bahwa To Tuhan part with this money to buy this bag specifically and give to my wife. Dia katakan bahwa Tuhan membicara kepada orang itu untuk memberikan uang ini untuk membeli tas And ini this lady heard from God and obeyed God. Dan wanita ini mendengar daripada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Thank God for her. Terima kasih Tuhan atas itu. But you see, more than a gift of a bag, it was a God encounter in disguise. Lebih dari suatu hadiah tas itu, suatu tas itu. Ini adalah pertemuan dengan Tuhan. When my wife received that gift, she began to weep before God. Dan ketika istri saya menerima hadiah ini, dia mulai menangis di hadapan Tuhan. You see, in that gift wrapped up, she experienced a God who not only, we hear in church about God who blesses us. Jadi di dalam hadiah itu dia bukan cuma mendengar di gereja bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita. Just like you, she sat there and she hears about God who cares for her. Seperti saudara bahwa dia sering duduk di gereja dan dia mendengar ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu peduli akan dia. But when she received that gift, tetapi ketika dia terima hadiah itu, she experienced a God who more than cares for her, a God who lavishes on her. Dia itu mengalami bahwa Tuhan yang bukan cuma mendengar dengan Tuhan peduli dengan dia, tetapi dia mengalami bagaimana Tuhan itu melimpahkan kepada dia. How many of you know that this bag is not a need in life? Berapa dari saudara tahu bahwa itu bukan suatu kebutuhan di dalam kehidupan? You don't need this bag. Saudara tidak membutuhkan tas yang seperti ini. But this is a God who lavishes on us. Tetapi ini adalah Tuhan yang melimpahkannya kepada kehidupan kita. And in that moment, my wife just wept before God. Dan di saat itu pun istri saya itu menangis di hadapan Tuhan. The second thing that she was touched by God is because it was a God who called her by name. Dia itu sangat-sangat tersentuh dengan Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memanggil namanya. Remember I say it's not for me, but God revealed to this lady my wife's name and said this is the person. Dan itu saya katakan tadi itu bukan untuk saya, karena Tuhan itu berbicara kepada wanita itu yang memberi tadi itu nama daripada istri saya. That day, my wife's faith was expanded. Hari itu iman daripada istri saya itu dibesarkan. She moved from a God, knowing about God of miracles to experiencing the miracle of God in her life. Dia itu mengalami, dia itu berubah dari yang mengenal Tuhan adalah Tuhan yang membuat mukjizat menjadi Tuhan yang menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. I want you to put away your things. We're just going to close the service right now. Can I invite the musicians back? Tutup. Let's sing that song, The Chasing After God. Kita nyanyikan lagu Mengejar Hatimu.
And I want to encourage all of you today to come to a place of respond to God. Saya mau saudara itu meresponi Tuhan pada hari ini. If all of you need to come out to this altar, I want to encourage you to come. Kalau saudara semua saudara itu mau maju ke dalam tali, saya itu mau, saya encourage saudara untuk datang semuanya. Because it's the place of seeking God. It's the place of chasing after God. That the Word of God becomes alive in our hearts. Karena ini adalah kita untuk mencari Tuhan. Karena firman itu hidup di dalam kita ketika mencari Tuhan. The Word of God is not only for you to keep it up in your brain. Firman Tuhan itu bukan cuma untuk pengetahuan saudara di dalam otak saudara. But God wants you to experience a miraculous God in your life. Tapi Tuhan mau saudara mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan yang mujizat di dalam saudara. And the Bible says to seek first the kingdom of God and His righteousness. Dan Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. You know, me and my wife, we never sought God and say, God bless us with a bag. Kami tidak mencari Tuhan dan mengatakan Tuhan kasih kami kasih itu. We never seek for the riches in life. Kami tidak melihat kekayaan di dalam kehidupan. But we sought the face of God and said, God, we want your touch. Tetapi kami mencari wajah Tuhan dan kita katakan Tuhan kami mau jamahanmu. We want your touch in our lives. Kami mau jamahanmu di dalam hidup kami. We want to encounter God every day of our life. Kami mau bertemu dengan Tuhan setiap hari. Because we know in the place of encounter, that burning bush experience. Karena kami tahu bahwa di dalam ketika kami bertemu dengan Tuhan seperti yang menjadi sama-sama yang bertemu. Our life is changed. Itu akan menyebabkan hidup kami berubah. That's when we're living for you, Lord Jesus. Itulah terjadi ketika itu terjadi. Itulah kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Can I encourage you? You know, the Word of God has been